Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Kita masih melanjutkan pada hikmah yang ke-13, bagian yang ketiga, ya, yaitu di mana Imam Ibnu Athaillah memberikan sebuah ungkapan, kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana seseorang akan rihlah, berjalan menuju Allah, kalau dirinya dikurung, diikat, ditahan, dihalangi oleh syahwat-syahwatnya, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang makna rihlah. Apa yang dimaksud dengan rihlah kepada Allah? Ada 3 kemarin. Rihlah kepada Allah itu adalah pindah dari sesuatu yang Allah tidak ridhai kepada sesuatu yang Allah ridhai. Maka kita ini yang duduk di sini mulai dari sekarang sudah rihlah menuju Allah. Yang Allah tak suka, tinggalin, ya. Mulai dari yang mana? Yang paling besar dulu, yaitu dosa-dosa, dosa-dosa besar, sampai yang sehalus mungkin. Apa yang sehalus mungkin itu? Ya, sampai kepada yang dosa itu tak nampak kalau itu dosa, ya. Contoh, Pak Yul pagi ini luwat dengan aku, contoh. Itu dosa yang tidak terasa. Perasaan-perasaan menilai diri lebih baik dari orang lain, itu tidak terasa, itu tidak nampak dia dosa, ya. Itu ada dosa-dosa yang begitu halusnya, ya. Melihat orang lain seolah-olah wong ini dak tinyan gawinya, sampai sebegitunya. Tapi mulai dari yang apa tadi? Dosa-dosa. Pastikan, ya, yang paling besar, yang kecil, ya, sampai yang halus, gitu, ya. Yang halus. Nah, bagaimana nak mencapai yang halus? Yang besar aja tak ditinggal. Maka intinya rihlah kepada Allah tadi apa? Pindah dari yang Allah tidak ridhai menuju sesuatu yang Allah ridhai, sampai kita menjadi orang yang dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang mendapatkan ridha dari Allah dan dia meridhai Allah, ya. Itu yang pertama. Ini mengulang pelajaran yang kemarin. Yang kedua, al-khuruj amma minka ilaihi bima minhu ilaika. Keluar dari sesuatu yang ada pada dirimu menuju, ya, Allah, mengambil sesuatu yang ada dari Allah bawa kepada dirimu, ya. Kita ini harus keluar dari apa yang ada dalam diri kita, ya, menuju Allah, bawa yang datang dari Allah masuk ke dalam diri kita. Contoh kecilnya beginilah, ya,
Kita mengeluarkan sesuatu yang menjadi penilaian kita balik kepada penilaian Allah. Itu salah satunya yang paling mudah. Ya, contoh yang apa? Yang saya sampaikan tadi. Kita melihat penilaian bahwasanya ya seperti Sayyidina Abu Bakar lah. Kenapa orang berpikir Sayyidina Abu Bakar tuh ya kayaknya lolonian, semua yang ada pada dirinya diserahkan untuk Allah, untuk Allah. Mungkin kalau orang yang tidak beriman nengoknya, dikeluarkan galo isi harta, ya kan? Tapi apa yang membuat Sayyidina Abu Bakar melakukan itu? Dia mengeluarkan diri, apa yang ada pada dirinya menuju Allah, mengambil sesuatu yang ada dalam apa? Mengambil dari Allah untuk masukkan dalam kepada dirinya. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya, ya Rasulullah, semua yang ada pada diriku semuanya untuk Allah. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga dan anak-anakmu? Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasul saja pada diri mereka. Ya, Sayyidina Umar setengah dari hartanya, Sayyidina Utsman seperempat dari hartanya, Sayyidina Ali bagian kecil dari hartanya, Sayyidina Abu Bakar semuanya. Nah, jadi ditanya, nah ini adalah yang tinggi nian. Tapi yang mulai dari sekarang apa? Kita masukkan ke dalam diri kita apa? Sesuatu yang dinilai baik oleh Allah. Jadi kita masukkan dalam diri kita. Keluarkan cinta-cinta apa namanya? Ya, cinta-cinta selain Allah, ya, masukkan cinta kepada Allah. Keluarkan rindu-rindu kepada selain Allah, masukkan rindu kepada Allah. Keluarkan galau. Keluarkan pikiran-pikiran yang melarikan diri dari Allah, masukkan apa? Pikiran-pikiran yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan, nikmat itu adalah ketika kita dapat musibah membuat kita dekat dengan Allah. Musibah itu adalah ketika kita dapat nikmat yang melarikan diri dari Allah. Aku ulangi lagi ya. Nikmat itu adalah ketika kita dapat musibah yang mendekatkan diri kepada Allah. Musibah itu adalah nikmat yang membuat kita lari dari Allah. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu dapat musibah, masalah, ujian, cobaan yang justru mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti musibah itu jadi apa namanya? Nikmat. Nah, yang jadi musibah itu kita dapat nikmat yang membuat kita lari dari Allah. Makanya tadi cinta-cinta, rindu-rindu, apa tadi itu? Kepikiran-kepikiran yang membuat kita jauh dari Allah dikeluarkan. Masukkan sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang berikutnya rihlah, arti yang ketiga apa? Ifradul qalbi lahu an kulli syai'in siwahu. Ya. Mengosongkan hati, menyendirikan hati, memfokuskan hati dari segala sesuatu selain Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah. Keluar rumah, ingat Allah. Masuk ke dalam rumah, ingat Allah. Ketemu dengan istri dan anak-anak, ingat Allah. Nah, jadi semuanya dibawa kepada Allah. Ya, dibawa kepada Allah. Beli pertalit, ingat Allah. Jangan ingat harganya, ya. Memang sudahlah, kita tidak masuk ke situ. Mulai Mak Fendi tahu-tahu, ya. Jadi bawa segala sesuatu, ingat Allah Subhanahu wa.
Nih sini ada ulama namanya Asyibli Al-Kharasani Al-Baghdadi. Kalau ada orang bilang, siapa apa kalau kamu kepengen melihat dunia, kalau kamu pengen melihat dunia, pergilah ke kotak sampah. Aku ulangi lagi, kalau pengen nengok dunia, pergilah ke kotak sampah. Di kotak sampah tua dunia kalau tulang ayam, tulang daging, bungkus makanan, baju buruk, kuetan si. Di dalam kotak sampah tuh isinya apa? Dunia galau. Kenapa? Yang namanya dunia pasti ada ampas yang dibuang. Lebih parah lagi kalau kita nak nengok spiteng, itu isinya dunia galau tuh. Apel, semangko itu dalam spiteng galau tuh. Ini pemikiran keras Syekh Asyibli Al-Kharasani. Jadi kalau Wak Solehaun nak ngajari, kamu nak nengok dunia ada, bawa ke kotak sampah, bawa ke TPA, apa namanya itu, tempat pembuangan akhir. Itulah dunia. Mohon maaf, lebih parah lagi kalau kita nak bawa dunia ke tempat, mohon maaf ini ya, di mana prostitusi terlaksana. Itulah dunia. Wanita dihinakan. Nah, dihinakan wanita. Habis pakai buah. Nah, ya serius aku tuh, Erik, ngapa agak melongo? Iyo. Ya, canda cahaya itu. Tengok kita, ya, itulah semuanya bakal dibuang. Ya, kalau kita nak nengok dunia, pergilah ke kotak sampah. Tak percaya, tengoklah. Kotak sampah itu isi dunia. Tapi ada tak di kotak sampah pahala solat? Solat kita tak lari ke kotak sampah, tapi ke sisi Allah. Tadi yang berdoa tadi, ada tak di kotak sampah? Kata semuanya lari kepada Allah. Barang-barang suci, barang-barang mulia tidak jatuh di kotak sampah, langsung dibawa malaikat menuju Allah. Lalu nak ngapa kita merebut sesuatu yang bakal dibuang di kotak sampah? Nih HP nih, kapan rusak? Kemana larinya? Ke surga? Tak sampah. Ya, Rai Erik tidak berharga lagi. Tengok, nah ada Erik di sini. Berarti dunia. Maka senyum, berpikir positif, hati yang bersih dari kesombongan ada di kotak sampah. Semuanya lari menuju Allah. Makanya ifradul qalbi an kulli syai'in siwah. Kosongkan hati dari segala sesuatu yang bernilai selain Allah. Ya, tengok tuh baju anak kita di kotak sampah malah tak dipakai lagi. Ya, malah tak dipakai lagi. Ini kan bahasanya ringan ya, bahasanya ringan. Ya. Yang berikutnya kata Syekh Sibli Al-Kharasani, apa kata beliau? Kalau mau melihat siapa dirimu, duduk ke apa? Ambil, nunduk ke tanah, genggam. Ya, pegang tanah, tengok, inilah aku. Kenapa? Karena kita berasal dari tanah. Jadi ketika kita ada kebanggaan diri, ini tips-tips wong sufi. Ketika nak menjatuhkan apa? Kebanggaan diri, kesombongan di diri. Habis dipuji, wongnya pergi ambil tanah. Inilah aku. Sehebat pun apapun pujian, aku sekedar tanah. Makanya yang sering aku ceritakan namanya Al-Habib Ali Al-Jufri. Yang kata Habib Umar, siapa yang kepengen melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan Nabi, lihatlah Al-Habib Ali Al-Jufri. Satu malam Al-Habib Ali Al-Jufri, satu malam
pembantunya ini jam 2 malam ketika nak tahajud, ada WC tamu. WC tamu itu kalau orang Arab biasanya ada di depan rumah. Itu bunyi ada orang bersih ke, seret cerur disiram. Aku yakin tuh kalau Pak Ari dengar, oi hantu. Ya. Ini khadimnya langsung ngecek, siapa malam-malam ini apa bersih WC. Ditengok guru beliau Al Habib Ali Al Jufri. Habib, biar anak ini tugas anak. Ini bukan masalah tugas. Saya mau membersihkan hati. Kenapa? Malam tadi habis ceramah, ya, habis ceramah biasa dengar apa? Pujian-pujian orang. Saya mau membuang diri. Saya mau menghinakan diri di hadapan Allah. Tuh. Sebegitunya. Halus nian. Ya, saking kepengen mengosongkan hati apa? Dari segala sesuatu selain Allah. Mungkin Wak Pendi, beliau waktu tahajud itu tidak dapat rasa hamba diri, maka beliau bersihkan sampah, bersihkan biar dapat rasa apa tadi? Rasa hamba diri. Maka jangan-jangan kita ini di rumah dengan istri tidak punya rasa hamba diri. Ya, jangan kamu tersinggung habis ini. Ya, ini kan jangan-jangan. Ya, jangan. Karena galau-galau dilayani. Masak, makan, tinggal makan. Pakai baju lah disetrika. Hilang rasa apa tadi? Hamba diri. Sama seperti Habib Umar ketika habis ceramah, ketika beliau datang disambut habis ceramah, dia nangis. Nangis itu bukan nangis biasa, nangis sejadi-jadi. Orang ini bingung, Habib, ada apa? Apa ada yang melukai hatimu? Ada. Apa? Aku ni malu dengan Nabi. Nabi dulu dakwah disambit, aku sekarang dakwah disambut. Nah, ini kan lain kalau ustaz-ustaz macam aku ni disambut. Wah, tolak. Aduh. Nah, mulai kena dosa kan. Aku ngapai aku dewe nih. Ya. Ada rasa apa? Tapi Al Habib Umar, masya Allah, ya, nangis sejadi-jadinya. Apa kata beliau? Dulu baginda Nabi dakwah disambit, sekarang saya berdakwah disambut. Ya, itu contoh ifradul qalbi an kulli syai'in siwah. Ya, nah, ini rihlah luar biasa nian, ini rihlah luar biasa nian. Ya, rihlah luar biasa. Ini sedikit mengulang dulu karena saya mau nyambung yang berikutnya. Ya, jadi pindah dari apa yang Allah ridhoi, dari Allah yang tidak ridhoi menuju Allah ridhoi. Yang kedua apa? Mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri kita menuju apa tuh? Menuju Allah, mengambil sesuatu yang datang dari Allah masuk ke dalam diri kita. Baru yang terakhir tadi apa? Mengosongkan diri dari segala sesuatu yang ya bernilai selain Allah. Caranya meninggalkan 3 hal. Pertama, meninggalkan dawa'i ittiba', meninggalkan dorongan-dorongan yang akan nempel dalam diri kita. Jadi kita ini tinggalkan dorongan tentang dunia. Kalau tak katik dunia, kalau tak cak ini, kalau tak cak itu, tinggalkan galau-galau. Yang kedua apa? Radiyil awaid, kebiasaan-kebiasaan buruk, tinggalkan. Kalau yang tadi tinggalkan promosi-promosi dunia. Kalau yang kedua ini apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang ketiga, at-ta'alluqu bi janabihi, tinggalkan segala keterkaitan kita dengan urusan apa? Urusan yang bakal membawa kita tak jadi rihlah kepada Allah. Ya. Jadi 3 hal itu yang dibuat, ya, samping-sampingannya dibuat. Contoh, bisa jadi kita tinggalkan sahabat-sahabat yang akan membawa kita apa? Membawa kita kepada selain. Saya punya kakak tingkat yang jadi dosen di Yaman, namanya ya Allah,
Habib bin Smith, apa kata beliau? La tusahib man la yarfa' himmataka. Jangan kawani wong yang dapat mengangkat semangat kita. Nah, kapan ketemu dia semangat jadi kendor. Makanya kita ini kalau lagi apa? Lagi humum, lagi gelisah, temui wong-wong yang bikin kita semangat. Buntu, ketemu wong buntu, makin buntu. Makanya kita harus nemuin orang-orang yang apa? Yang membuat kita punya semangat. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia baik, penting berkawan dengan orang yang apa? Mengangkat semangat. Wong lagi malas ketemu dengan wong malas, tuntas. Ngapa kau lagi malas begawi? Sama aku malas pula. Adem. Ya. Tapi kalau kita ketemu orang yang semangat, ngapa malas? Itu nih lagi banyak yang nak dipikir ke. Ya. Oh, akhirnya dia ngomong, tap, bangkit. Nah, kalau ketemu dengan yo ya, deh sudah. Ya. Jadi makin jadi. Kalau bahasa Inggrisnya tuh the loya. Ya, makin loya. Makanya ini ingatan buat kita galau-galau, tinggal kelah kebiasaan buruk, apalagi tadi dorongan-dorongan yang akan membuat kita apa? Cinta, lengket, dan kita tinggalkan keterkaitan kita dengan apa? Segala sesuatu yang membuat kita lari dari Allah. Nah, sekarang ini ayat Allah, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, poin 3 hal tadi masuk dalam satu ayat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita ini nak nyari kawan yang ngajak kepada kebaikan, seperti hadir majlis ini. Ya, kita dengerin nasihat ulama kita yang membuat kita tuh apa? Semangat, faham. Nah, yang berikutnya mukabbalun bisyahawati. Mukabbalun itu apa? Terkurung, tertahan, ya, dengan syahwat-syahwat. Apa syahwat itu? Ar-raghbatus syadidah, keinginan yang kuat, itu namanya syahwat. Dan syahwat ini ada 3. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Aku ulangi lagi, syahwat ini ada berapa? Ada yang keinginan kepada sesuatu hal yang mubah, keinginan kepada sesuatu yang makruh, keinginan kepada sesuatu yang haram. Ingat, kalau sudah syahwat semuanya bahaya. Walaupun kepada yang mubah, walaupun kepada yang makruh, lebih-lebih kepada yang haram. Sekali lagi, kalau sudah syahwat, ya, walaupun kepada yang mubah bahaya, walaupun kepada yang makruh lebih bahaya. Lebih-lebih bahaya lagi kalau sudah punya keinginan kuat melakukan hal yang haram. Syahwat itu bukan sekedar keinginan, tapi sesuatu yang sudah apa? Tidak bisa ditolak. Contoh kecil deh, yang seneng ngemil, kan mubah. Makan pisang goreng, makan bakwan malam-malam hari, apa lagi? Ngemil lah, hal yang mubah. Itu kalau sudah syahwat susah lepas. Maka kalau sudah mukabbalun bisyahawatihi repot. Kenapa? Mengganggu pikiran. Oh, ganggu, gelisah, tak baca tidur, nonton tak nyaman, ngobrol tak asik. Kalau tak kata cemilan, mulutnya tak ngunyah terus. Minta maaf kalau ada yang senang nyemil ya. Nah, ini aku masalahnya. Pokoknya mulut ini mendak celaku. Ya bukan berarti tidak boleh makan gorengan, bukan berarti tidak boleh. Mungkin kita merasakan
Contoh, kita syahwat kepada hal yang mubah, hobi belanja. Belanja, apa haramnya belanja? Tapi kalau sudah syahwat, ya berat. Ya. Apa ini? Haram belanja itu haram tidak? Tidak kan? Tapi kalau sudah syahwat, nah, nengok HP tak pacak tuh kalau tak beli HP yang terbaru. Ya. Apa ini kira-kira? Apa tidak HP yang terbaru? Ya. Nengok sepatu, itu orang paling tak pacak. Nengok apa namanya? Nengok aplikasi belanja online. Itu nengok kalau, ya. Yang murah dia penasaran cak mana barangnya, yang mahal dia terpikiran. Aku ulangi lagi, yang murah dia penasaran, yang mahal kepikiran. Kepikiran dah cak beli, bukan kepikiran. Ya, lah ini serius. Ya, nengok rumah mewah kepikiran, nengok mobil gagah. Ya padahal ini hal yang boleh, tapi kalau sudah syahwat, hati-hati. Ya, hati-hatinya di mana? Satu, tahan ngutang. Iya, kalau sudah syahwat itu mak mano caro pokoknya. Berutang bukan berarti haram kan? Boleh, tapi kalau sudah syahwat, berutangnya tak pakai pertimbangan. Tak pakai pertimbangan mak mano beli beras, mak mano beli susu. Ya. Nak mak mano dengan kewajiban. Ya, maka jangan heran kalau sudah syahwat terhadap yang mubah saja, itu kadang-kadang sampai meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang baik. Punya duit 100.000 misalnya, kan nolak syahwat tadi nak beli sesuatu yang bernilai 100.000, kota amal lewat. Main ke rumah mertua tak kepikiran beli oleh-oleh, tak kepikiran, ada melaku tadi nak beli ini. Karena sudah apa? Syahwat. Tuh, kalau sudah syahwat, jangankan yang haram, yang mubah baik, lagi bahaya. Ya. Jadi kita ini hati-hati kalau sudah syahwat. Kenapa tadi? Apa tadi syahwat tadi? Ar-rahbatus syadidah, keinginan yang sudah apa? Kencang. Itu satu. Yang kedua apa? Kebencian yang berlebihan. Itu syahwat itu bisa dua, Mas Didi. Suka yang berlebihan, benci yang keterlaluan. Yang ngangguk-ngangguk besok, serius aku nih. Ya. Itu yang mubah. Apalagi yang makruh. Kadang-kadang pakai alasan pula kalau sudah syahwat. Iya, bukan apa-apa, investasi. Ya. Koleksi. Ya. Terasi. Dan ingat, ya, kalau sudah syahwat tadi apa baik dilakukan sampai apa tadi? Ya contohnya lah, sampai terutang-utang tanpa pertimbangan. Ya. Bahkan tidak jarang membuat seseorang sampai mencuri. Ya. Sampai pokoknya Ustaz, kapan sudah syahwat nih Ustaz, kepada yang mubah nih, kadang sanggup sampai menghinakan diri. Ya, menghinakan diri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka aku perlu kasih tahu tadi, syahwat kepada tadi ada berapa? 3. Mubah. Nah, apa lagi yang makruh? Ya. Yang makruh banyaklah. Apa makruh? Contoh kecil, terlalu terikat hatinya dengan game-game yang membuang waktu. Terikat hatinya dengan apa? Tongkrongan-tongkrongan yang tidak punya nilai. Cak kita ini, kalau kita ini tidak pula lah, ya, mohon maaf, lagi sedekahan, ngisi waktu kosong dengan catur, itu apa namanya? Hiburan yang sesaat. Tapi ini tidak hati lain, tiap hari muang waktu, ya, bercaturan terus, ya, mulai jangan tersinggung, ya, berdominoan terus. Kalau tidak kati ini rasanya apa?
Jangan awas, ini tongkrongan yang nilainya apa? Makruh. Kenapa disebut makruh? Karena nilainya buang-buang waktu. Gitu loh. Buang-buang waktu. Ini tongkrongan. Nah, coba kalau tongkrongan tadi diganti dengan tongkrongan yang bernilai baik, ada obrolan-obrolan seperti pengajian, atau daripada kita nongkrong yang apa? Kosong, apa yang dibuat? Lebih baik tidur untuk persiapan sholat. Karena kalau sudah syahwat nak berhenti susah. Gitu loh, jam 10 belum malam. Pagi dulu, masih jam 12 belum malam. Aku udah ngomongin Erik dah, aku ngomongin orang lain yang di Amerika tuh nah. Ya. Ini yang sudah berlebihan. Kalau sesekali sekedar untuk apa, contoh ada tetangga sedekahan, wak pendi lagi sedekahan, meramaikan apa? Namanya juga orang gila, itu wajar. Ini lain, lah jadi jadwal rutin. Mulai wak pendi tetamu, ya, lah jadi tongkrongan, ya. Tapi kalau bisa berhenti, stop ya, kita cuma, tapi kan tidak seru dia, ya. Nah, ini aku ngingetkan baik. Kenapa? Bukan apa-apa. Nanti itu bisa menjadi apa? Sesuatu yang susah ditinggalkan, ya. Lamanlah dilatih terus, lain itu bawaan, ya. Apalagi kita di dalam tongkrongan kosong tadi tidak lepas dari candaan yang bisa jadi berantem. Ay, mah itu belolo nian. Wong kalau lagi mood tidak marah Mang Rosik. Coba kau lagi tidak mood, ayo kata-kata itu benar dikit. Contoh sekarang yang lagi viral, ada seorang anggota DPR tak omong dengan ayo ge salah minum obat, ya. Itu kadang-kadang kita kalau lagi bercanda itu, mohon maaf, ada kata-kata yang tidak terkontrol, ya, tidak tersalah sebut apa namanya wong kosong. Ingat, Nabi pernah lewat di satu majelis, isinya apa? Namanya wong lagi kumpul dengan dulur-dulur, tetawa kawan apa? Nabi masuk. Ini hadis tercatat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ingat apa yang aku omong ini ada referensinya galau, ya, tidak ada sekedar omongan yang dibuletin, enggak. Itu ada sebuah hadis Nabi lewat di satu kelompok yang isinya apa? Candaan, tawaan. Nabi lewat, apa kata Nabi? Syubu majlisakum. Tapi nabinya tidak ada ngomong asyhadu bid'ah neraka, tidak. Nabi ngenjuk teguran lembut. Apa teguran lembut? Syubu majlisakum bimuqaddiril ladzat. Campuri pula oi majelis kamu ini dengan apa? Sesuatu yang ingat kematian. Langsung mereka terdiam. Ngapa? Dari tabtib Nabi nengok isinya apa? Omong kosong semua. Kadang-kadang kan kita tertawa dengan apa? Katoan-katoan kita terhadap kawan. Oh nih dia nih, ya kan? Nah, tidak sadar kita tuh. Iyo, ingat nak kupingnya lah merah, cak kuping apa? Mulai tuh. Akhirnya nih, gara-gara yang cak inilah timbul apa? Belagu. Tidak sadar dia tuh bercanda. Apa dia ngomong kawannya? Ay, candaan dia tuh nyakitin nian hati. Besok-besok lah tidak main catur lagi karena tersinggung. Jangan tahu-tahu, serius aku nih. Ya. Kenapa? Karena sudah jadi apa? Kebiasaan yang menimbulkan apa? Syahwat. Ingati baik. Sama seperti kita main pingpong. Kadang-kadang tidak sadar kita tuh apa? Nangkis mah itu bengak nian. Ya, Mas Didi. Ya. Kalau ada yang izin kemek, tengoklah dia sampai terkemek-kemek. Wah, ya. Kok Ustaz tahu ya? Aku dulu tukang pemain bulu tangkis. Nah, tapi kalau kita jarang, karena kalau olahraga masih mending. Ada punya nilai manfaat. Apa tadi? Kesehatan. Tapi sekali lagi, hati-hati. Diingat oleh Nabi, syubu majlisakum. Kita boleh bercanda, tapi jangan punya nilai penghinaan. Ya.
Ingati baik, kalau galak payu, tidak galak sudah. Namanya juga kita ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf ini inilah hal yang paling halus disinggung. Kalau tidak ngaji tasawuf, Pak Ari, tidak masuk ini nih. Ya, tapi kalau nak ngaji ini karena kita rihlah kepada Allah, maka kita tengok gawian kita ini, tengok tiga tadi, diridhoi oleh Allah apa ada, punya nilai baik atau tidak, kira-kira ada tak punya nilainya di sisi Allah. Nah kalau tidak katik, pelan-pelan kita rihlah, yang tadinya seminggu berubah seminggu sekali. Mulai uji Pak Yul masuk nih usulan, jadilah seminggu sekali. Ya, Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya, itu syahwat ya. Baru yang berikutnya, sehebat apa syahwat ini sampai bahayanya? Satu, annaha mani'atun minan nuhudi ma'nan. Yang namanya syahwat itu kalau sudah mukabbal, apa mukabbal? Lah sudah bekabel, ngikat kita, ngurung kita, mani'atun minan nuhudi ma'nan, bisa membuat kita sulit bangkit. Ya, sulit bangkit. Wong kalau lah malas itu bagian syahwat. Coba tengok kita, kesel tak nih ngomong malas itu? Dia susah nak bangkitnya, nak bergeraknya itu apa? Susah. Apa istilah bahasa Indonesia itu kalau malas itu apa? Berat apa namanya? Berat tangan atau berat pantat? Kalau berat, berat apa? Berat pantat apa namanya? Istilah Indonesia apa dalam Indonesia? Ya, malas bergerak. Orang kalau sudah malas, selesai. Apalagi apa? Ya, di sini disebut ya, kaman hissan listildzadhiha, karena ke apa? Sudah terlalu nikmat. Ya, seperti tadi. Orang yang biasa nyemil, karenalah kenikmatan nyemil, susah nak lepas diri. Kita contoh puasa, apa yang buat kita puasa berat? Lah kelemahan makan. Ya, nah kita ini coba puasa pula dari sesuatu yang apa? Kenikmatan itu jadi syahwat. Coba dipuasai, pasti berat, pasti berat. Woi, bukan main tuh beratnya. Ya, kan main. Contoh dokter ngomong sama Mas Didi tinggalkan gorengan, jadikan rebusan. Itu di lidah lain. Biasa serba goreng, apalagi ada menteri, sudahlah jangan goreng terus, jadikan kerupuk rebus. Beda rasanya. Awas, aku tak nyinggung politik ya, nyeser baik ini. Ya. Kita, kata dokter Mas Didi, ya, masakan apa? Ada penyakit, tinggalkan gorengan. Ini larangan dari dokter. Tetap makan pisang, tapi yang rebus. Tetap makan telur, tapi yang rebus. Tetap makan pempek, tapi yang rebus. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, sehingga lezat pempek itu nak digoreng, telur itu nak didadar. Aku nih yang paling seneng pisang goreng karena baunya, angetnya. Nah, laju ngiler kan aku. Ya, itu berat. Ninggalkan itu apa? Berat. Bang Israfil punya penyakit, naudzubillah, alergi kulit. Uji dokter jangan makan yang terasi. Sayur kangkung yang biasanya ada terasi, tidak pakai. Rasakanlah. Agak ada perbedaan. Sambal yang biasanya tunjuk terasi, tidak. Ada bedanya. Apalagi ini urusan kita rihlah kepada Allah. Nah, bayangkanlah, pasti ada baik perubahan. Contoh kecil lah, mau melepaskan diri dari rokok, walaupun rokok itu ulama menyebutnya makruh. Aku juga termasuk condong kepada yang itu. Ya, tidak usah khawatir. Aku tidak ada nak yang mengharamkannya, tapi kepada yang memakruhkannya saja. Nah ini, nah mau lepas saja, woi, bukan main sulitnya. Apa sebab? Saya dengar cerita-cerita, baik termasuk dari ayah saya sendiri. Ya, dulu beliau itu perokok berat, ya, sampai berjuang untuk apa namanya, melepaskan diri dari rokok.
permen gantinya, terus main. Itu kalau sudah apa namanya, sudah menjadi syahwat, susah untuk bangkit. Apalagi dosa, apalagi dosa, minuman keras. Coba tengok, banyak kita punya kawan-kawan yang sudah kena narkoba, lah tahu narkoba itu bahaya, masih kenapa? Sudah menjadi dia lah tahu, bahkan dia tidak galak anaknya jadi pemabuk. Berat. Mohon maaf Pak Pendi, kami punya beberapa orang yang disembuhkan dari narkoba. Lepas dari proses penyembuhan, balik lagi. Berat. Ada usaha narkoba itu. Kita naik pesawat, ada pramugari yang mohon maaf ya, wah itu dia sebelah kanan, nak ke kiri itu saro tuh. Kenapa? Yang sebelah kanan tuh lemak gitu lah. Penasaran malah. Kok tahu nih? Ya itu aku masalahnya. Oh ibu, tidak lemah, tidak mudah. Ini contoh kawan Fahmi, lagi umur waktu itu lagi haji, kakak tingkat lah. Tawaf, waktu tawaf itu khusyuk nih. Allah, ya Allah, ingat dosa-dosa, ingat akhirat. Pas selesai tawaf berdoa di belakang makom Ibrahim. Lagi doa asik, datang wanita yang tidak pakai cadar, cantiknya bukan main. Berubah doanya Pak Pendi, ya Allah, aku nak bini yang ini nah ya Allah. Berubah doa itu, tapi masih mending jadi doa. Tapi paling tidak mengganggu rihlah. Contoh kecil, kita lagi perjalanan, tiba-tiba perut lapar. Pasti kita bilang apa? Berhenti dulu. Nah, kalau sudah jadi syahwat, lebih susah lagi, lebih berat ya. Nah, jangan dipikir ego Pak Seri, yang Tino Cak Manonya cantiknya sampai ya. Jangan dipikir ego. Kalau Wak Pendi yang sudah pernah haji, saya pasti nengok banyak ya. Namanya wong Arab ya. Dan aku lagi nak cerita pula ini ya. Yang kedua, kenapa syahwat ini jangan menjadi penyulit kita kalau sudah mukabbal, kalau sudah ngorong kita, ngikat kita, apa sebab? In amkanan nuhud ma'aha kanat musbitatan mubti'atan. Kalaupun bisa bangkit, lambat. Kalaupun bisa bangkit, jatuh gitu loh. Bangkit, balik lagi. Bangkit, balik lagi. Itu syahwat, itu berat. Maka kan kemarin kita nanya, ngapalah ya Allah, kita ni kok berat nih, nak memuluskan hati untuk Allah taala sebab ternyata syahwat kita sudah ya, keinginan kita terhadap dunia ini sudah menjadi syahwat, lah sudah menjadi keinginan yang sangat besar gitu. Maka berat, kalaupun bangkit jatuh atau lambat. Timbang-timbang dulu ya, mikir-mikir dulu ya. Nak diajak tahajud mikir gitu. Makanya yang sudah terbiasa, apa sih beratnya tahajud? Kan setengah jam sebelum subuh bangun, itu yang sudah biasa, yang sudah mampu mengalahkan apa tadi? Syahwatnya. Jadi kita jangan heran kalau nengok anak kita diajak tahajud kok susahnya, ada apa? Diajak sholat kok susahnya. Syahwatnya sudah mukabbal gitu loh. Ada apa sih baca Quran cuma 10 ayat? Coba kalau dipikir, apa susahnya baca Quran 10 ayat? Tinggal buka HP, surah Al-Baqarah 10 ayat. Apa susahnya? Tapi wajar susah, lambat, mikir dulu ya. Baru nak buka Quran, buka Facebook, lupa tadi itu. Astagfirullahaladzim, aku nak baca Quran tadi. Buka lah aplikasi Quran, masuk WA, ting, laju baca WA. Jadilah seayat jadilah. Ujung-ujungnya apa? Ala niat, jadilah pahala. Jadi ilmu pula. Ya. Ini aku, bukan Pak Ari. Kalau Pak Ari insya Allah lebih parah.
Ya. Jadi kalaupun bangkit sifatnya apa? Lambat, pelan-pelan, bahkan apa? Jatuh bangun aku mengejarmu, mengejar Allah. Ya. Jatuh bangun, bangkit lagi, tapi itu masih jauh lebih baik daripada yang pertama tadi. Dak bangkit, maka masih mending. Ya Allah Ustaz, aku lagi berusaha, insya Allah walaupun jatuh aku tegak lagi. Cuma kadang-kadang kapan nyampak tegak laginya lama. Tahajud 2 hari, ninggalin tahajud 2 tahun. Kenapa? Syahwat sudah terlalu mukabbal. Apa mukabbal tadi? Terlalu terikat, mengikat diri kita. Dan yang terakhir, ala takdiril isra fala yu'minul atharu ma'aha. Kalaupun cepat, kalaupun terbangkit, tapi tidak aman. Kenapa? Kadang-kadang ibadah kita itu bercampur dengan syahwat itu sendiri. Khawatir. Karena kadang-kadang ada ibadah kita yang bercampur dengan nilai syahwat. Apa? Salat ada bangga di diri. Taubat merasa paling baik. Ada campuran-campuran itu. Kenapa? Karena syahwat belum apa? Belum lepas dari diri kita. Jadi apa? Rihlah tadi apa namanya? Menjadi terhambat, menjadi berat buat kita. Meninggalkan sesuatu yang tidak Allah ridhai menuju yang Allah ridhai menjadi sulit, ya. Baik. Ini ada sebuah ungkapan. Apa ungkapannya? Ladaghul zanabiri 'alal ajsamil mukriha aisaru min ladaghis syahawati 'alal qulubil mutawajihah. Kalau kita punya koreng di sini, apa yang datang? Lalat kan? Nah, lalat itu, kumpulan lalat yang nyedoti luka kita itu lebih mudah daripada melepaskan apa? Sengatan syahwat. Lalat kan kapan lagi datang, cak mana kita ngusirnya? Sulit tak? Sulit kan? Contoh di rumah kita ada bau ikan, lalat datang. Ngelepas lalat susah. Nah, ngelepas syahwat Pak Pendi sama cak ngusir lalat tadi. Makin dikebut, makin datang. Jadi kita tuh ngelepas syahwat sama seperti kita ngusir apa? Ngusir lalat. Nah, balik dari kiri, di kiri dikebut. Nah, njuk racunnya mati, balik lagi. Sama seperti kita semprot nyamuk, nak nyemprot tiap malam. Kenapa? Malam tadi nyamuknya datang dari Amerika, yang ini datang dari Rusia, Ukraina. Semprot terus. Sudah yang Ukraina mati, yang Amerika lahir lagi, datang lagi. Begitulah. Maka tidak usah takut melawan syahwat. Kenapa? Syahwat ini seperti lalat bolak-balik. Ya. Woi, susah itu. Ya, kau merasa enggak ngusir lalat susah? Nah, itu. Jadi ngusir lalat, ya, itu walaupun susah, jauh lebih mudah daripada ngusir apa? Sengetan syahwat. Ditangkis, makin kencang. Terasa enggak kita waktu nak buka? Waktu nak buka. Kenapa? Nahan lapar tuh kan? Nahan. Kenapa? Syahwat itu makin ditahan, makin jadi. Kenapa? Dia jangan cuma ditahan, digencet sampai apa? Keluar darah, keluar pembuluh darah syahwat. Nah, kalau kita Ramadan tuh, itu nahan tuh, belum gencet. Buktinya, waktu nak buka, segala dikumpul, tidak dimakan. Subuh istighfar bari, astagfirullahalazim. Mubazir baik kita nih ya. Wah, mubazir. Besok sore beli lagi, sama baik. Ya. Kalau subuh astagfirullah,
Ya Allah, biniku banyaknya yang kita belanja ni, tak dimakan pula kita ni, astagfirullah, mubazir nian kita ni ya. Besok belanja lagi. Kenapa? Karena yang kita lawan melalui puasa tadi apa? Apa tadi? Nahan, bukan apa? Menggencet. Ingat, syahwat itu makin ditahan seperti air yang makin dibendung. Makanya kita harus ngaturnya. Kayak air itu kan ada bendungan, ada damnya. Dikeluarkan sedikit, Masya Allah ya. Nah, inilah tentang apa? Bahayanya syahwat kalau sudah apa namanya? Kalau sudah mukabbal. Ini biar tahu bahasanya, be. Sudah terlalu mengurungi kita. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau sudah begini, apa yang terjadi? Li'anna syahawat da'iyatul ghaflah ibtidaan wa dawama. Kalau sudah syahwat mukabbal dak kita lawan, apa yang akan terjadi? Akan membawa kita kepada kelalaian ya. Kalau sudah lalai mulai dari permulaan dan selama-lamanya. Karena kalau sudah lalai karena syahwat bisa tenggelam. Kalau sudah tenggelam, inilah yang bahaya. Makanya nanti pada pertemuan berikutnya, apa kata beliau? Kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati wa ghafalatihi. Bagaimana seseorang punya keinginan akan hadir di hadapan Allah sedangkan dia belum bersuci dari junubnya kelalaian. Ini bahasanya ini nian. Nak pelan-pelan ya. Kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati wa falatihi. Bagaimana dia akan punya keinginan untuk hadir di hadapan Allah tapi dia belum apa? Bersuci dari junub kelalaian. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf ya, apa yang kami sampaikan ini semuanya hanya ingin menasehati diri sendiri. Kalaupun ada terasa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat buat kita galau-galau ya. Yang jelas inilah perjalanan menuju Allah. Jadi kalau Pak Ari sekarang merasakan terasa sulitnya Ustaz ya, itulah ya, penyakitnya terletak ada pada syahwat kita yang selama ini terlalu kita apa itu? Kalau cak tanaman itu apa? Terlalu kita rawat, terlalu kita apa? Tumbuh-tumbuhkan, bahkan kita njuk pupuk pula syahwat ini, dipupui, dirawat, dipanen pula, ngocoknya ya, wong papiliun. Ya. Ini saja dari Fahmi. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai melihat mana syahwat, mana keinginan, mana syahwat, mana keperluan, mana syahwat, mana sesuatu hal yang harus diwujudkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikan kami kekuatan untuk mampu mengalahkan syahwat kami ya Allah, yang telah mengurung diri kami, menahan diri kami untuk rihlah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai berpindah dari sesuatu yang tidak engkau ridhai menuju sesuatu yang engkau ridhai. Jadikanlah kami orang yang mampu ya Allah memasukkan dalam diri kami sesuatu yang bernilai di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mampu mengosongkan segala sesuatu, mengosongkan diri dari segala sesuatu selain-Mu ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman ya Karim, bimbing kami, bimbing pasangan hidup kami, anak-anak kami ya Allah, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia dan bermanfaat dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Rahman ya Karim, terimalah keinginan kami, sambutlah keinginan kami untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang soleh dan melakukan rihlah menuju-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.